Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gua Jeki di program paling spesial seperti biasa preview. Ini luar biasa, previewnya adalah tentang Liga Champion. Waduh, Liga Championnya adalah tentang Juventus versus Chelsea. Dan gua seperti biasa selalu mengajak teman-teman Juventini untuk berbicara, berbincang, berdiskusi, memberikan pandangan. Yaitu ada Reza. Halo Reza. Halo Jeki, apa kabar Jeki? Reza ada di mana Za? Karena Zoom ini kan kita bisa di mana aja lah teman-teman kita Juventini kita. Za ada di mana Za? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Reza Jakarta. Di Jakarta ya. Oke, satu lagi ada Juventini juga nih, ada Bang Pandi. Bang Pandi ada di mana Bang Pandi? Kalau saya ada di Jambi, Provinsi Jambi. Ada di Jambi. Jadi kita kemarin teman kita dari Juventini juga ada dari ujungnya Jawa Timur, sekarang ada di Pulau Sumatera. Jadi keren banget sih, banyak banget orang Indonesia dari berbagai macam daerah yang suka Juventus. Oke. Teman-teman mungkin yang baru gabung atau baru lihat atau baru nonton Suara Juventini, gue pengen ngasih tahu aja bahwa channel Suara Juventini adalah sebuah channel yang membahas tentang Juventus. Cuman di sini konsepnya gue mengundang para Juventini untuk bersuara. Jadi di sini bukan tentang pengamat bola, bukan tentang ahli bola atau ahli persepak bolaan, tapi bagaimana para fans, para Juventini, para supporter ini mau bersuara, tapi bersuaranya lagi bukan di sosmed Nija, bukan. Biasanya kan kalau Juventini ini bersuaranya kalau nggak di komen-komen Instagram, komen-komen Facebook, komen-komen Twitter, atau di grup-grup WA, tapi gue pengen ajak mereka bisa komen di YouTube seperti ini, di channel YouTube seperti ini. Jadi yang gue undang hari ini untuk bisa bersuara adalah Reza dan Bang Pandi. Jadi untuk materi ini adalah tentang Juventus Chelsea. Reza sama Pandi, oke nih? Siap nih? Siap. Yuk berangkat. Oke, sebelum kita bincang lebih banyak, di depan aja gue langsung tanya. Optimis, biasa aja, pesimis? Juventus Chelsea. Bang Pandi? Optimis dong. Optimis dong. Reza, optimis biasa aja atau pesimis? Lebih ke arah pesimis ya. Pesimis. Oke, nggak apa-apa. Mesti ada kontra nih ya nggak? Mesti ada kontra ya kan? Iya. Jadi kayak Tonight Show ya. Apa yang di TV One waktu itu? Ya kayak ALC gitu ya. Cuman kan perbedaan ini kan janganlah sampai ada perselisihan lah, perdebatan. Perdebatan yang bisa ditanggungjawabkan. Oke, jadi Juventus Chelsea ini adalah ketemu sama juara bertahan. Statusnya juara bertahan karena kan belum ada yang juara di tahun ini. Jadi ini kita statusnya lawan juara bertahan. Jujur, ini adalah undian yang gue pengen gue ketemu sama Chelsea. Kalau boleh tahu, waktu pas undian Liga Champions pertama kali di musim ini, Bang Pandi pengennya ketemu sama siapa? Jelas pengen ketemu dengan juara bertahan dong. Serius? Nggak pengen ketemu Real Madrid? Nggak pengen ketemu sama Munchen atau ketemu sama yang lain? Kalau pengennya sih kemarin itu berada di grup yang besar ya, ibaratnya kayak neraka gitu. Oh gitu. Atau satu di antara Malmo atau Zenit itu dirubah untuk Manchester United. Pengennya gitu ya, idaman grupnya ya. Yang idaman grupnya kemarin itu kalau bisa sih Manchester United, Dortmund, dan gitu. satu lagi memang Zenit. Oh gitu, ya. Tapi setelah hasilnya adalah Chelsea, Zenit dan Malmo, kaget biasa aja atau semangat? Karena ada di grup itu juara bertahan, tentu jadi optimis gitu. Karena pengen melihat kekuatan dengan para pemain Juventus yang ada skuad sekarang. Gimana sih cara ngimbangi Chelsea gitu kan? Kalau dilihat kalau saya melihatnya sih secara skuad dari Champions yang pertama mulai, kalau secara kuat Juventus jauh masih di bawah Chelsea. Cuman dengan kita lihat aja nanti matchnya tanggal 30 ya, 30 dini hari. Minggu depan. Kalau tanggal 30 hari Rabu dini hari ya.
kalau Juventus bisa mengimbangin cara permainan Chelsea, kalau menurutku secara optimis sih nggak salah. Oke, siap. Oke, jadi semangat ya. Ternyata kita segrup sama Chelsea. Ja, lu gimana Za? Waktu pertama kali lihat undian grup ini sebenarnya yang lu pengen atau lu waktu ada undian grup pengennya kayak gimana Ja? Juventus segrup sama siapa? Oke. Jadi gua agak sedikit mundur ke belakang dulu ya. Dan ditambah lagi fakta-fakta yang sudah terjadi di atas lapangan dari 5 game lokal. Seperti kita tahu Juventus kan lagi-lagi mengalami inkonsisten dalam permainan, ya kan. Tadinya gue pikir kalau misalkan Juve ini udah konsisten permainannya, artinya sudah menemukan chemistry antar main di grup yang sifatnya neraka, yang diisi sama tim-tim besar sih. Gue pikir akan menjadi momentum Juventus itu bisa naikin level, mengupgrade level permainan. Cuman kalau kita ngelihat lagi 5 game terakhir di belakang nih, kita kan ngelihat lah ya, ada semacam permainan yang belum bisa belum bisa settle, belum bisa stabil permainannya. Ya. Banyak sekali masalah-masalah faktor-faktor non teknis yang terjadi di atas lapangan ataupun di luar lapangan. Ya itu nanti kita lebih lanjut lagi deh kalau pembicaraan mengenai faktor teknis dan non teknis ya. Cuman sayangnya yang seperti kita tahu game terakhir melawan tim Spezia aja itu Juventus susah payah. Nah, cuman mudah-mudahan bertemu dengan Chelsea ini dengan spirit menang pertama kali dari Serie A yang kemarin game tadi malam, mudah-mudahan membawa tren yang positif, kalau yang positifnya berlanjut, ya kan. Jangan sampai istilahnya udah nemuin spiritnya, udah grintanya udah dapet, ketemu Chelsea dan yang skenario terburuknya adalah kalah, itu akan terjadi tren negatif lagi. Itu yang harus patut diwaspadai oleh Allegri sebagai alenatorinya Juventus. Oke. Gitu sih. Siap. Jadi ya lu tadi bilang berarti Juventus benar harus hati-hati lah melawan Chelsea dengan kondisi tim yang sekarang saat ini. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Bentar. Oke, ini slide-nya tentang posisi klasemen ya. Posisi klasemen, ya. Juventus sekarang ada di posisi 13 sebenarnya. 12 atau 13 ya? 13 kalau nggak salah. 13. Update-nya 13 ya. Update 13. Posisi 6 game berarti ya? Ya. Iya, karena Empoli kemarin menang dengan Cagliari itu. Oke. Apakah pertanyaan gue adalah gini? Apakah klasemen mempengaruhi performa yang akan di Liga Champions? Tadi Reza udah nyinggung. Gue pengen tahu dari Bang Pandi. Apakah klasemen di Liga ini berarti dengan posisi yang kita baru menang sekali akan mempengaruhi kita ketemu Chelsea? Sedangkan Chelsea aja hari ini gagah sekali ya. Dia udah poinnya 13, dia udah 5 kali tanding dan dia ada di puncak klasemen. Ini sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih Bang Pandi sama nanti pertandingan Juventus? Kalau lihat dari klasemen ya sebenarnya sih ada pengaruh. Karena begitu perjumpaan tim yang dilihat para fans itu kan melihat yang pertama kali statistik klub, terus 5 pertandingan terakhir dari klub. Nah di situ dilihat beberapa pertandingan match dari Giornata Serie A Juventus, memang Juventus mengalami penurunan drastis dari musim lalu sih. Mungkin ada beberapa pemain yang memang belum bisa menyatu dengan ritme taktik dari alenatori Allegri, itu yang pertama. Terus beberapa sektor dari pemain Juventus ini itu bagi saya pemainnya tidak memenuhi standar lo spirito Juventus gitu. Nah,
Oke. Ada beberapa sektor yang harus dirubah, terutama PR Juventus itu ada di posisi playmaker. Itu yang paling utama harus diubah di Juventus, harus didapatkan. Bila perlu, kalau Juventus mau lebih kuat lagi, Januari kalau bisa belanja satu orang playmaker. Itu aja sih. Tapi masalahnya gini Bang, kalau kita datengin playmaker di Januari, belum tentu bisa didaftarin Liga Champion. Apakah playmaker ini hanya untuk Serie A aja? Kalau untuk Serie A, untuk mendongkrak klasemen lebih baik sih. Nggak ada masalah ya, tidak berarti sama ya. sekali. Walaupun tidak bisa Tidak didaftarkan di Liga Champion ya. Untuk mendongkrak klasemen dan merubah permainan tim. Hanya beberapa match saya lihat lini tengah itu hanya mengandalkan Locatelli. Oh gitu ya. Oke. Terlihat dari match kemarin ya. Di match versus Spezia kemarin itu awal starting Bentancur, Rabiot, dan McKennie. Permainan di tengah itu mati ketika masuknya Locatelli, baru permainan irama di lini tengah itu mulai aktif. Jadi terasa bahwa PR utama Juventus itu memang benar-benar di lini tengah yang harus diubah yang pertama. Siap. Oke, kita ke Reza dulu, Za. Apakah ada ngaruh nggak, Za, nih, Za? Juventus di peringkat 2 di wilayah timur atau 3? Chelsea benar-benar ada di peringkat 1. Ngaruh nggak sih, Za? Oke. Kalau gua ngelihat dari sudut pandang produktivitas dulu ya, Lon ya. Ini sih parah banget sih dari produktivitas. Sampai dengan match kelima kemarin Juventus sudah kebobolan 8 kali. Iya. Oke. Sementara mencetak gol bikin gol 7. Di satu sisi Chelsea bikin gol 12, kebobolan hanya sekali. Oke. Iya. Ya kan? Efek sampingnya adalah ya masing-masing dari tim bisa kita lihat dari slide sendiri, yang satu ada di 13, yang satu di posisi 1, ya kan? Iya, seperti yang tadi gue bilang di awal, kenapa gue bilang ini pesimis? Karena gue juga gue harus memanage ekspektasi gue sebagai Juventus ini ya. Karena dengan kondisi kayak begini, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang jauh. Artinya begini, gue nggak berani bisa bilang Juventus bakal menang sama Chelsea. Seri aja itu sudah menjadi sebuah catatan buruk buat gue. Enggak Bang, masih menjadi catatan buruk. Karena kenapa? Karena satu hal PR ini adalah masalah inkonsistensi player. Setuju gue sama Bang Pandi, Juventus belum punya playmaker. Pola permainannya siapa yang mau ngebawa, siapa yang mau istilahnya mau dibawa bagaimana irama permainan itu memang tidak ada. Karena satu hal mungkin Allegri masih mencoba mencari susunan pemain yang pas. Kita bicara faktor teknis. Mungkin di sini pembelian Locatelli sebenarnya adalah bukan menjadi playmaker murni. Locatelli adalah pivot player yang mana harus bekerja sama dengan 2 pemain lainnya yang berada di sektor tengah. Namun hal ini belum bisa, tanggung jawab ini belum bisa dijalankan model tipikal pemain kayak Rabiot ataupun Bentancur. Itu belum bisa sama sekali. Maka dari itu lebih banyak permainan-permainan yang bisa dibilang kita udah tahu lah tren 3 tahun ke belakang permainannya Bonucci lah yang selalu umpan panjang ke depan langsung. Dan sekarang ada Kean, kemarin ada CR7, sekarang ada Kean. Makanya gol yang Spezia kemarin juga dari bola mati itu Kean. Bener ya, dari bola mati kan, dari tendangan pojok ya kemarin ya. Kean itu. Itu Delight yang dari pojok. Oh, Delight, Delict. Artinya Juventus ini masih mencari bentuk permainan. Sayang sekali tim sekelas Juventus yang berapa kali Scudetto? 9-10. Apanya? 9 berturut-turut Scudetto. 9 kali Scudetto. 9 kali berturut Scudetto. Sayangnya aja kemarin nggak cetak 10 gitu ya. 9 kali berturut-turut. Ya mungkin kembali lagi ya. Masing-masing pemain Juventus kan juga regenerasinya bisa dibilang lambat. Sandro,
Itu mungkin motivasinya udah hilang. Sementara motivasi hilang, dibarengin sama yang namanya umur kan juga nggak bisa dibohongin ya, seorang atlet kali ya, kemampuannya udah mulai menurun, regenerasinya tidak berjalan dengan baik. Ditambah lagi kita tahu lah, Allegri ini tidak percaya dengan pemain binaan Juventus sendiri. Oke, itu masalah regenerasi binaan itu harus ada materi sendiri. Soalnya kita banyak pemain muda. Lalu slide berikutnya. Oke, ini formasi waktu matchday pertama. Di slide adalah kita bahas di Juventus dulu ya. Kita bahas di Juventus. Matchday pertamanya adalah 4-4-2. Formasinya 4-4-2. Yang menjadi tengahnya adalah Bentancur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, dan back tengahnya adalah Bonucci, De Ligt, Danilo, Alexandro, depannya Morata, Dybala. Sejujurnya dari semua pertandingan awal musim ini, gue paling seneng sama 4-4-2 sih. Nggak ngerti kalau yang lain, maksudnya dari Reza sendiri sama Bang Pandi selama ini nonton Juventus yang khususnya untuk musim ini, apakah kita harus pakai formasi yang sama lagi waktu melawan Malmo di Liga Champions, ataukah kita di formasi yang lain yang mungkin lebih bagus, punya lebih daya jebol tinggi atau daya tahan tinggi? Menurut Bang Pandi gimana? Formasinya lebih baik seperti ini lagi, diulang lagi waktu matchday pertama atau seperti apa? Bang Pandi gimana ngelihat formasi Juventus? Harusnya bagaimana? Kalau melihat beberapa match dengan pemain yang line up ya, lebih baik sih memakai formasi yang sama seperti Malmo. Soalnya kalau merubah ke formasi lain, Max harus benar-benar berani beresiko tinggi. Kalau dia berani beresiko tinggi, silahkan. Tapi kalau memang untuk ke permainan sih lebih baik dimainkan sesuai dengan persis Malmo ya, kalau menurut saya. Karena tidak ada risiko lagi, dan yang line up pun seharusnya disesuaikan juga. Oh kan, kalau lawan Malmo ini kan Chiesa waktu itu cedera. Kalau sama Persis, Chiesa mau ditaruh di mana nih? Mungkin untuk pengganti Cuadrado bisa. Untuk gitu. Cuadrado masuknya di babak kedua bisa. Jadi permainan di babak kedua itu tetap stabil ya di lini sayap. Oh gitu. Atau nggak mengganti aja gini Bang, Bentancur diganti sama Rabiot, jadi Chiesa tetap di sayap kiri, Cuadrado sayap kanan, karena Cuadrado sejauh ini crossingnya, daya jelajahnya juga tinggi. Menurut Abang gimana kalau kayak gitu? Kalau memang mau dirubah sih lebih simpelnya ke 3-4-3. Danilo, De Ligt, Bonucci di bawah, terus yang 3 di atas, Chiesa, Morata, Dybala. Itu lebih simpel. Soalnya di sebelah sayap untuk back, Cuadrado dan Alexandro bisa juga. Jadi tetap simpel. Mainnya main dua gelandang tapi kalau seperti gitu. Itu. Jadi menurut Abang gimana? Jadi 4-4-2 atau 3-4-3? Kalau Max berani yang seperti saya bilang tadi ya, ngambil risiko tinggi, 3-4-3 enak juga dilihat mainnya. 3-4-3. Jadi kedua sisi saya tetap beroperasi. Oh gitu. Jadi kalau emang kita mau habis-habisan mendingan 3-4-3 gitu kali ya bahasanya ya? Iya, kalau memang benar-benar tempur, ngamankan poin, ya silahkan 3-4-3. Oh gitu. Agar lebih agresif lagi mainnya. Oh gitu. Ya. Ya kita belum tahu karena line up itu kan biasanya kan formasi itu kan resminya 1 jam sebelum pertandingan ya. Sebelum 1 jam pertandingan kan hanya prediksi aja ya. Ya kita nanti kita bakal lihat apakah Allegri masih memakai 4-4-2-nya atau formasi yang lain, nanti kita akan lihat. Zak, gimana Zak? Menurut lo ini matchday pertama sukses? Allegri sukses 4-4-2. Benar-benar ini adalah clean sheet-nya dia di awal musim ini. Jadi apakah formasi inikah yang jadi unggulannya ataukah ada formasi lain menurut lo yang lebih ideal? Oke. Kalau kita ngomongin formasi, kembali lagi kita ngelihat, kita mau tahu nih 1 jam sebelumnya ini adalah maksudnya gini, 1 jam sebelum
pertandingan itu bakal dilakuin, itu kan kita akan menemukan announcement mengenai formasi yang akan diturunkan, siapa aja pemain yang diturunkan. Yeah. Cuman kalau kita bicara UCL, kita bicara Champions League ini dengan modal kemenangan dari Malmo, gua pikir sih Allegri kita tahu lah ya, Lon. Allegri ini kan bisa dibilang orang yang sifatnya pragmatis. Ya, benar. Ya, Allegri adalah orang yang sifat pragmatis. Artinya apa? Dia itu orang yang selalu mau memenangkan permainannya dengan caranya dia sendiri. Yang orang nggak akan pernah tahu bagaimana jalan ceritanya, gitu kan. Kembali lagi, Allegri itu memang sifatnya adalah konseptor, dia pemikir. Dia itu seperti sudah memikirkan games yang berikutnya bagaimana, karena kan ini mempengaruhi strategi Juventus menjalani musim ini, gitu kan. Yeah. Cuman kalau sedikit gua bisa ngambil tebakan, ini kan semuanya sifatnya tebakan. Ya, prediksi aja. Prediksi aja. Formasi yang menurut gua sih dia akan mudah-mudahan Allegri ini akan sedikit lebih mengambil resiko. Artinya apa? Dia mencoba untuk memenangin games ini. Nah, untuk itu prediksi gua, formasi yang akan digunakan ini formasi yang beberapa musim kebelakang yang sudah digunain, 4-2-3-1. Oh gitu. Lu ngelihatnya 4-2-3-1. 4-2-3-1. Tapi 4-2-3-1. sorry, gua putus. 4-2-3-1 selama di musim ini belum pernah dipakai nih, Jak. Belum pernah dipakai. Setuju, belum pernah dipakai. Makanya gue bilang tadi, Allegri mencoba mau mengamalkan poin lagi, karena modalnya udah enak nih, dari menang lawan dari Malmo udah 3-0-3, dia di secara peringkat di table league-nya itu udah bagus, table league UCL ya. Dia tidak mau kehilangan momentum dari tren positif lawan Spezia tadi malam. Makanya dia akan mencari kemenangan. Apalagi ini mainnya home ya, di home ya, apa di away? Home. Oke. Apalagi ini mainnya di home. Gue berharap dia akan menggunakan 4-2-3-1. Memang tidak ada playmaker murni yang bermain di sini. Karena kenapa? Sektor kita, kalau gua kupas dari belakang dulu, dari kiper udah pasti Chesney, 4 back-nya itu adalah yang akan rajin untuk membantu serangan. Dari sayap kanan, back sayap kanan itu Danilo, back sayap kiri itu si Sandro, di tengah itu center back bisa Delic dan Bonucci ataupun Delic Chiellini, gue nggak tahu itu siapa, yang pasti idealnya seperti itu. Nah, dua gelandang di tengah ini nih, antara Locatelli Bentancur atau Locatelli perpaduannya Locatelli Bentancur, Locatelli McKennie, atau bisa jadi Bentancur McKennie, ya kan? Ini yang sebenarnya PR-nya, siapa yang bisa setidaknya bisa bikin kreativitas lah, ada sisi kreativitasnya. Cuman ya, sih kalau satu tempat ya, belum banyak. belum ada. Tapi sih satu tempat yang bisa gue jamin sepertinya si Locatelli itu akan menempati satu posisi, satu slot lah di tengah, karena dia bisa dibilang justru dia pemotong jalur serangan ya dari lawannya. Itu salah satunya itu. Nanti yang satunya lagi tandemannya itu yang di tengah bisa bermain sebagai box to box, setidaknya begitu. Oke. Nah, posisi yang sebelum penyerang attackersnya itu yang di tadi 4-2-3-1, yang tiganya ini yang seru nih sebenarnya dikupas. Ciesa. Penyerang tengah Dybala, udah pasti lah ya. Udah, karena Dybala mau nggak mau harus menurunkan egonya lagi, jadi dia harus mau nggak mau bisa dibilang semi dalam tanda kutip semi playmaker lah ya, dia mencoba meng-create peluang gitu kan. Kanannya bisa jadi Cuadrado, kirinya Chiesa, apa bisa dirotasi. Ya seperti kita tahu Chiesa itu kan lebih kecun kalau dia ditaruh di kiri ya, di sayap kiri ya, lebih kecun ya. Oke, di tengahnya, di penyerang tunggalnya, di satunya, gue terus terang berharap pada Moise Kean. Kenapa nggak Morata?
Morata itu bisa dibilang lebih ke arah faktor strategi aja, Lon. Jadi Moise Kean ini masih muda, tenaganya masih banyak. Dibikinlah dulu si para defendersnya Chelsea ini kecapean. Nanti menit ke babak kedua, menit 60 atau 70 bahkan 80, Morata diturunin. Karena kan kita tahu ya, Chelsea defendersnya itu si siapa namanya Thiago Silva itu sudah berumur. Memang banyak pengalamannya. Cuman kalau dari sisi tenaga mungkin ya mudah-mudahan sih Thiago ini bakal direpoti sama si Moise Kean ya. Oke. Mudah-mudahan. Menarik nih tentang Morata sama Kean nih. Bang Pandi gimana kalau melihat Morata dengan Kean? Pilihannya apa kalau Bang Pandi? Kalau pilihan sih lebih seperti kayak yang Bang Reza tadi ya. Kalau bisa yang full stamina yang memang lebih kuat seharusnya yang main yang pertama. Tapi faktanya mengatakan yang banyak golin hari ini Morata. Nah, melihat dari statistik Kean dan Morata memang kalau masih lebih unggul, jauh lebih unggul Morata ya. Dalam segi ngegol atau dari segi apapun. Cuman kalau dilihat dari daya gedor, mereka berdua sama-sama memiliki daya gedor yang luar biasa sebenarnya. Cuman melihat faktor yang mungkin banyak fans memilih Morata karena faktor kesalahan yang ketika versus Napoli kemarin ya. Kean melakukan kesalahan fatal di situ. Si Kean maksudnya. Ya, sehingga membuat fans kurang percaya dengan Kean yang tampil kan gitu. Tapi setelah Kean menjebol gawang Spezia kemarin, dia menunjukkan bahwa dia memang benar-benar tipe striker house goal. Jadi memang ada lebih baik babak pertama itu yang turun memang Kean. Seharusnya. Ya. Jadi dua-dua di sini sepakat ya, striker Juventus Kean. Oke, Ja, lo lanjutin lagi, Ja. Gue pengen lihat Chelsea. Sedikit aja ngomentarin tentang Chelsea. Formasi dan line up-nya ngeri banget. Ngeri banget. Tapi bola itu bundar, selalu ada istilah bola itu bundar, artinya seberapa hebat orang lain kan tetap aja bisa jadi kalahin kan. Ayo Ja, gimana Ja tentang Chelsea hari ini dengan ini skuad waktu lawan Zenit. Formasi mereka seperti ini, line up mereka seperti ini. Ada yang mau lo komentarin dari semua ini? Oke, Chelsea itu bisa dibilang metode yang digunain musim ini adalah don't change the winning teams. Secara garis besar itu keseluruhan. Karena pemain-pemainnya bisa dibilang kurang lebih hampir sama seperti musim lalu, kecuali sektor penyerangnya aja. Kita tahu baru ada si Romelu Lukaku ya yang dari Inter. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa ngecun juga langsung ke Chelsea, padahal dia dulu dari Chelsea sempat dibuang kemana-mana gitu kan, sampai akhirnya kok bisa balik lagi ke Chelsea gitu kan. Ya apa namanya bisa dibilang Chelsea ini sih masih menggunakan pemain yang sama seperti musim lalu. Jadi secara chemistry ini udah bagus, udah dapat mereka. Ditambah lagi dengan adanya Lukaku, jadi memang buat Chelsea adalah ini potongan puzzle terakhirnya mereka yang mereka temuin. Ditambah lagi Chelsea keunggulannya kalau head to head ya dengan Juve kita musim ini di sektor tengahnya, Chelsea punya seorang gelandang yang kreatif ya, kita tahu ada Jorginho di situ, which is itu adalah made in Italy ya kan. Iya. Perbedaannya sih di situ loh. Jadi lagi kunci permainannya dari Chelsea ada Kante di situ. Kante yang istilahnya midfielder tireless yang nggak pernah capek, dia pengangkut air gitu kan, bisa dibilang box to boxnya lebih gila. Cuman kan nanti Kante ini bisa dihadapin sama si Bentancur ataupun si Locatelli ataupun Rabiot ya, kita nggak tahu yang mana gitu kan. Kalau dari sisi kepelatihan sih gue masih agak sedikit menangin Allegri, karena Allegri versus Thomas Tuchel ini bisa dibilang Thomas Tuchel gue ngelihatnya ini ya Lon ya, agak sedikit kaku karena mungkin ngeliat dari latar belakang warga negara Jerman itu kan. Tapi gini Ja, Tuchel ini
masalahnya juara Liga Champions dan Super Eropa. Allegri kan cuma Scudetto aja berturut-turut. Tuh, Allegri hanya berapa? 7 kali ya, 7 kali Scudetto berturut-turut ya. Iya 7. 5 kali. 5. Yang 3 kan punya Conte, satunya punya Sarri. Oke. Allegri 5. Oke. Allegri 5 itu nggak bisa nggak bisa dianggap sebelah mata ya. Cuman memang situasinya bisa dibilang untuk di UCL ini, situasi Juve ini tidak dalam kondisi kejepit. Paham nggak maksud gue? Ingat nggak kasusnya waktu lawan Madrid dari 0-3 menjadi 3-3? Gua tuh berharap Allegri kesetanan kayak gitu lagi. Oh. Siapa yang bisa ngira permainan jadi 3-3 pada saat itu? Ya, kayak waktu Atletico juga lah. Main di away, main di away 0-3 ya kan, jadi 3-3 ya. Yang resenya ya gara-gara kiper itu, gara-gara wasit itu aja tuh kontroversi. Yang terakhir. Oke, mudah-mudahan sih. Gimana? Allegri sih kayak begitu ya. Mudah-mudahan sih Allegri tuh punya satu pemikiran yang bisa pemikiran yang nggak bisa ditebak sama lawan. Sampai dengan hari ini kan Allegri bahkan jangankan lawan untuk menebak, fans Juventus sendiri kadang kan suka, kok aneh ya dia nurunin pemain kayak begini ya. Kadang kan suka begitu, susah ditebak juga kan. Pada akhirnya begitu kan. Ya. Kalau Bang Pandi gimana melihat Chelsea nih dengan formasi seperti ini? Gue sih pribadi ya Bang Pandi ya, ini sih elit ya, emang wajar sih skuad juara Eropa ya. Tapi Bang Pandi ngeliatnya gimana? Kalau boleh jujur sih, musim ini kurang ikuti Chelsea. Ya memang kita fans Juventus, cuman penggambarannya aja. Saya sih sering lihat IPL main gitu kan, gimana gitu kan. Cuman kalau bermodal mereka dari sang juara bertahan, melihat pemain yang line up dan yang cadangan itu merata, apalagi ini tengah mereka yang memang betul-betul udah padu, gaya mainnya gimana, tidak ada kekurangan. Ketika Kante cedera, Kovacic mampu menggantikan peran Kante. Nah, jadi di situ lini tengah mereka memang betul-betul solid. Begitu juga lini depan dengan kedatangan Lukaku ya. Lukaku ini daya gedornya cukup tinggi, dan juga ada Mon, Ziyech atau Havertz. Jadi kalau dilihat dari line up, iya benar-benar. Kalau dilihat dari line up materi pemain, Chelsea unggul jauh sih dibanding Juventus musim ini. Jadi kalau itu tadi yang saya katakan, sangat menarik apabila Juventus aja berhasil draw. Saya cukup senang. Karena apa? Karena dari segi pemain aja mereka udah jauh unggul gitu. Tapi bisa nggak diartikan gini Bang, waktu itu kan Chelsea juara champion, terus kita akhirnya bisa juga ngalahin mereka di kandang kita dan seri di kandang mereka. Bisa nggak kita bawa itu lagi ke musim ini? Kenapa tidak? Itu yang dibilang Bang Reza tadi ya, bola itu bulat. Iya. Apapun bisa terjadi. Di lapangan itu apapun bisa terjadi. Seperti itu kan. Seperti kita lihat match Champions yang pertama ya, siapa yang nyangka Manchester United kalah dengan Young Boys? Tidak ada yang menyangka. Karena itu tadi, di dalam lapangan apapun bisa terjadi kan itu. Iya benar. Jadi Max ini memang pelatih yang benar-benar gimana ya? Ada yang sebagian Juventini mengatakan bahwa Max ini adalah pemuja keseimbangan. Terus ada yang bilang Max ini adalah pelatih yang memang sering mengganti line up demi match selanjutnya gitu kan. Cuman tidak ada yang tahu Max. Saya pengennya ketika versus Chelsea tanggal 30, Max memainkan permainan seperti comeback versus Atletico. Oh, iya. Yang di kandang kita ya. Benar-benar ya, itu memang benar-benar permainan yang luar biasa. Iya. Ronaldo hat-trick. Oke. Sekarang kan sudah nggak ada gitu kan. Iya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya lagi. Oke, ini head to head yang pernah gue bilang adalah kita tuh pertemuannya nggak banyak. Kita hanya 4 kali pertemuan, seimbang pertemuannya. Jadi
singkat aja, apakah head to head ini menjadi data yang terbaru buat Juventus ataukah Chelsea? Ya tadi Bang Pandi sama Reza posisinya adalah ngeri-ngeri sedap, artinya kita nggak terlalu optimis tapi juga nggak terlalu pesimis. Bagaimana melihat head to head kita belum terlalu banyak? Apakah nantinya ini prediksinya Juventus menang, seri atau kalah? Buat Bang Pandi atau Reza? Bang Pandi dulu deh. Juventus menang, seri atau kalah untuk head to head? Kalau saya sih pengennya jelas harus meraup 3 poin untuk mengamankan 16 besar ya. Karena kalau udah menang versus Chelsea akan lebih mudah untuk Zenit mendapat 3 poinnya. Lebih percaya dirinya lebih tinggi. Oke. Reza masih agar agar mental para pemain itu lebih tumbuh untuk dapatkan 3 poin main away di Zenit gitu nah. Oke, siap. Mendongkrak mental karena yang dilawan itu kan sang juara bertahan gitu. Za, lu gimana Za? Dengan head to head kita masih belum banyak. Kita juga dibilang menang juga pernah, kalah juga pernah. Jadi bagaimana lebih baiknya? Lebih baiknya gimana nih? Seri, menang atau apakah malah punya potensi kalah nih Za? Oke. Kembali lagi ya, kita juga harus jangan terlalu banyak berharap dari games ini gitu kan. Artinya gini, kita harus memanage ekspektasi kita. Kita harus jangan terlalu buat gue seorang Juventus lihat untuk nanti games yang lawan Chelsea. Karena di satu sisi di satu sisi kembali lagi secara performance tim Juve musim ini masih belum menemukan irama, belum nemuin chemistry-nya. Cuman kalau dari produktivitas goals-nya kan ini lebih banyak Juve ya, Lon ya. Iya. Faktanya ada unggul 2 goals dari 7 lawan 5 itu unggul 2 goals. Nah, yang harus ditanemin motivasinya ke setiap pemain. Itu satu. Yang kedua, ini bermain di home, nggak mau bikin istilahnya kecewa para fans yang nonton hadir di sana nantinya, ya kan? Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allegri ini selain konsep terulung, dia juga jago memotivasi para pemainnya supaya hasil yang terbaik bisa didapetin. Gua nggak bilang itu kita bakal menang, cuman gue juga nggak bisa bilang pasti Juve juga akan kalah. Enggak lah, gue lebih ke arah realistis aja gitu loh. Oke. Seri aja itu udah bagus karena kenapa? Ya hitung-hitung istilahnya dapat lawan yang di atas kertas emang bagus gitu kan buat modal ngelangkah di Serie A selanjutnya. Memang kalau dia ada apakah ada pengaruh dari games ini masing-masing dari tim ini juga punya pengaruh entah itu di liga domestiknya ataupun kompetitor yang satu grup dengan mereka. Kita kan juga pengen dong siapa tahu si Chelsea pada akhirnya kalau kalah sementara dua tim yang bermain yang berbeda itu tiba-tiba ngegeser posisi Chelsea yang udah posisi yang gak aman secara tablesnya gitu ya. Kita juga pengen seperti itu. Cuman ya kembali lagi Allegri ini memang secara konsep terulung ya pragmatis dia sudah akan memikirkan bagaimana rangkaian permainan ke depannya. Oke. Jadi lo realistis aja ya, intinya lihat aja lah nanti hasilnya. Realistis aja. Lihat nanti. Tapi kalau Bang Pandi berharap pertandingan ini seperti Atletico ya, lawan Atletico ya, 3-0 ya. Berharap. Kalau skor sih nggak begitu ke 3-0. Yang penting 3 poin gitu untuk mendongkrak mentalitas pemain. Kalau gue sih gue pengen ngomong nih satu. Ada satu game ini, di games ini gue pengen ada sedikit Lon bahasanya tuh kalau di sepak bola tuh kayak misalkan ya kayak kemarin deh kayak tiba-tiba wasit kasih kartu merah ke Buffon. Drama. Ada kontroversi. Iya drama. Ada kontroversinya. Ada kontroversinya. Gue pengen ada kontroversinya. Nanti Lukaku ribut sama Cielini. Lah Lukaku enggak. Gue berharapnya ada satu kontroversi antara antara satu tim keseluruhan. Jadi akibat kontroversi itu Juventus nemuin grintanya lagi.
Mudah-mudahan gitu. Oke. Itu yang salah satunya mungkin faktor X yang kita butuhin. Ya, bisa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini pertemuan terakhir tadi. Ini data secara realnya ya. Data secara realnya. Di 2009 kita udah pernah, ini waktu zamannya Pogba, tuh zamannya kemarin tuh zamannya dulu masih ada Quagliarella, ini masih Conte tuh, Juve Chelsea 3-0, masih pada inget nggak? Ya. Jadi kita kalah waktu tahun 2009 udah lama sekali, ini 2012 juga lama sekali, jelang waktunya 8 tahun. Cuman situasinya adalah Chelsea waktu itu di 2012 juga juara bertahan. Jadi menurut gue masih bisa kita rasakan feeling ini untuk bilang siapa tahu bisa terjadi lagi kayak gini. Kita menang di home dan kita berhasil ngimbangin mereka di away. Oke, ini udah banyak dibahas tadi head to head. Kita lanjut ke ini terakhir 5 match terakhir. 5 match terakhir kalau untuk Juve ya masih agak-agak jelek ya. Tapi kalau 5 terakhirnya di Chelsea kan main sih. Mereka seri menang. Menurut gue sih ini Juventus nanti kan lawan Sampdoria nih. Kita bahas Sampdoria deh. Menurut lu Sampdoria nanti kita bakal menang atau trennya malah murun lagi nih Bang Pandi? Kalau menurut gue sih harus menang. Karena menang. untuk ya modal mental pemain menghadapi Chelsea ya, dan juga mendongkrak klasemen agar lebih baik lagi. Cuman kesalahan fatal dari Juventus ini dari beberapa match sebelum Spezia itu ada dari Empoli, Napoli, Udinese atau Malmo pun juga seperti dengan Milan. Itu rata-rata gol Juventus sebelum Spezia kemarin itu semuanya tercipta di babak pertama. Tidak ada satupun di babak kedua. Itu penyakitnya. Yang pertama. Dilihat dari permainan dari babak pertama dan babak kedua jauh menurun di babak kedua dari determinasi permainan, konsentrasi pemain sangat-sangat jauh menurun dari babak pertama. Nah, di situ yang harus dirubah oleh Max, gimana caranya memanfaatkan babak kedua agar supaya tidak kecolongan lagi, baik babak pertama dan babak kedua. Gimana caranya supaya lawan tidak menemukan celah sedikit pun untuk mendongkrak lini pertahanan Juventus. Sela-sela itu yang harus memang diinikan pemain, konsentrasi tinggi. Nah, di situ yang memang harus diubah dari Max ya agar tidak kecolongan gol. Iya. Oke, gue pengen lo komentarin ini Ja. Kita komentarin slide selanjutnya tentang pemain kunci Za. Pemain kunci, gue di sini memilih Chiesa sih, tapi ini kan pilihan gue ya. Lalu ada pemain kunci yang benar-benar nanti akan memberikan daya gedor nggak buat Chelsea atau malah pemain kunci kita nanti ada di pertahanan karena kita sering diserang atau malah nanti pemain kunci kita adalah Szczęsny. Aduh. Oke. Satu pertanyaan sih buat Bang Pandi. Tapi nanti boleh dijawab lah setelah saya komentar ya Bang Pandi ya. PR-nya itu adalah pertanyaannya, bagaimana sih Bang Pandi ngelihat 5 game terakhir terhadap performance dari seorang Wojciech Szczęsny? Oke, itu dijawab nanti. Cuman kalau key player untuk games nanti antara Juve Chelsea, moderat aja sih, lo sederhana aja. Gue masing-masing pemain ini pemain tengah sih sebenarnya, karena bagaimana caranya Juventus nggak punya kreativitas, sementara si Chelsea punya, makanya daripada itu pemain tengah Chelsea bisa mengunci para gelandangnya si Chelsea. Untuk karena itu, gua ngelihat key playernya ini adanya sih di Locatelli dari sisi Juventus. Dari sisi Juventus. Tapi kalau dari sisi Chelsea, gua ngelihat ada sedikit, bisa dibilang ada sedikit naluri. Gua mengatakan Kai Havertz nggak tahu apakah dia ready atau enggak, tapi kayaknya bakal diturunin. Berarti lu Locatelli ya? Antara Kai Havertz,
Kalau gue Locatelli, kalau dari sisi Chelsea, Kai Havertz sama Mason Mount. Oh, gitu ya, pemain kuncinya ya. Kuncinya di situ. Bukan Ziyech. Ya, yang tengah nih. Ziyech ini bisa dibilang kalau gue ngeliat beberapa game Chelsea terakhir justru inkonsisten ya. Oh gitu. Oke. Menurut pribadi pendapat gue. Oke, Bang Pandi gimana? Kurang bisa ngasih alur bola. Siap. Bang Pandi gimana? Pemain kunci kita yang bakal menjadi kontribusi terbaik untuk pertandingan Juve lawan Chelsea, apakah Chiesa ataukah Bang Pandi punya jawaban sendiri? Kalau saya sih lebih ke Locatelli juga. Soalnya memang benar-benar harus ini ya. Waduh, laku nih mentang-mentang pemain baru. Mentang-mentang pemain baru. Saya lihat dari beberapa match belakang memang Oh gitu. Beberapa match. Begitu masuknya Locatelli, daya gedor itu memang lebih ada gitu. Oh gitu. Dengan umpan-umpan dia yang bagus gitu kan. Nah, ritme permainan juga dia bisa mengimbangi ritme permainan. Nah, jadi keseimbangan itu hidup gitu kan. Jadi nggak ada pilihan lain, memang ke Locatelli. Oke. Kalau untuk pemain depan seperti Chiesa atau Dybala, apakah punya peran nggak untuk nanti lawan Chelsea? Dybala justru lebih besar perannya ya dibanding Chiesa kalau versus Chelsea ini. Sangat fatal. Memang Dybala nggak turun itu sangat fatal. Oh gitu. Jadi masih lebih faktor Dybala dibanding Chelsea ya? Dibanding Chiesa ya? Ya lebih faktor ke Dybala saya ya dibanding Chiesa. Oke, nggak masalah. Kita kan saling punya pendapat masing-masing sebagai Juventini. Karena fans Chiesa makin banyak, makin hari makin banyak fans Chiesa. Makin hari makin banyak, benar. Tadi pertanyaan si Reza, gimana melihat case nih Bang Wandi? Kalau dibanding dua musim yang lalu ya, ketika Juventus ditangani Sarri kan di situ dia mendapat kiper terbaik Serie A ya kalau nggak salah. Oh iya benar, sama Dybala juga. Di situ performnya memang sangat-sangat luar biasa. Nah dibanding sekarang ini memang mulai dari awal match berkat ke blunder fatal yang dia lakukan, 3 poin itu hilang gitu kan, hanya dapat 1 poin. Dan juga versus Napoli juga di situ Kane memang ada andil salah, cuman dia juga di situ beberapa ini melakukan kesalahan juga, cuman nggak begitu fatal gitu kan. Versus Spezia kemarin, gol yang kedua Spezia ciptakan itu seharusnya bisa sih di save dengan baik. Nah, di sini saya lihat Chesney memang harus dicadangin dulu, mainkan Perin agar grinta dia tumbuh bahwa dia benar-benar punya cadangan gitu nah. Nah, jadi iya. Ketika dia dicadangin, terus dong dia pasti mikir dia harus lebih meningkatkan permainan lagi, bahwa dia tahu karena kalau dia tidak dicadangin dia akan lebih merasa lebih angkuh lagi. Saya melakukan blunder. Iya. Jadi lebih baiknya Perin dulu untuk sementara, untuk menaikkan rasa kepercayaan diri biar dia tahu di mana letak kesalahan dia gitu. Menurut saya itu aja. Agar dia kembali ke top perform. Oke. Kalau bahas Chesney harus materi sendiri lagi, Jan. Karena pembahasan kiper ini nggak bisa ya, karena kiper itu penting. Kiper itu kan cuma satu, bener nggak? Sedangkan kan pemain tengah ada 4, back bisa ada 3, bisa ada 2, penyerang bisa ada banyak. Kiper itu cuma satu, makanya ini pemain paling penting dalam tim ya sebenarnya salah satunya kiper. Oke, sebenarnya masih pengen banyak ngobrol dengan Bang Pandi, Bang Reza, tapi karena masalah waktu juga ya, jadi gue sorry banget kita selesaikan di kesempatan kali ini, nggak apa-apa ya. Oke, nggak ada masalah. Terakhir ada sedikit Terima kasih atas. Terakhir ada sedikit aja dari Reja, speech terakhir tentang Juventus vs Chelsea. Speech. Dikit aja ya. Juventus ya. Yang pertama Juventus Chelsea
buat pesan gua untuk para Juventini adalah tolong jangan terlalu banyak berharap, tapi jangan terlalu jangan juga terlalu optimis ataupun jangan terlalu pesimis juga. Di tengah-tengah aja lah. Realistis ya. Realistis aja. Oke, Bang Pandi, pesan terakhirnya apa? Sama sih, lebih realistis gitu nah. Jangan ikut aja loh Bang. Bukan masalah ikut-ikut. Soalnya ini memang sebagian Juventini juga pasti banyak yang sudah menantikan match versus Chelsea ya. Cuman mau menantikan match itu bila perlu jangan terlalu banyak berharap dengan keadaan yang sekarang gitu nah. Match ke belakang Juventus itu seperti apa, tim mode-nya belum ketemu. Masih banyak yang gitu. Jadi ya realistis kalau fans Juventus itu kalau bisa ya gitulah, jangan terlalu berharap gitulah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah Bang Pandi dan Bang Reja adalah Juventus fans Chelsea, kita realistis saja. Kita realistis saja. Karena satu hal kalau emang lu Juventus sejati, saking cintanya sama Juventus, lu jadi susah ngebenci sama Juventus. Benar atau tidak? Lu bisa jawab. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih Bang Pandi yang udah di Jambi, ini waktunya ya. Makasih Reza, teman-teman Suara Juventini itu tadi dari Pandi. Terima kasih Suara Juventini. Jangan lupa kasih kesempatan, share, like, and subscribe ya. Siap. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya, preview atau diskusi yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Vino alla fine, Forza Juve. Vino alla fine, Forza Juve.